Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sedang sangat viral, Ibu Ida Dayak, seorang wanita hebat dari Pasir, Kalimantan Timur. Kehebatan dalam pengobatan. Ibu Ida Dayak sanggup menyembuhkan patah tulang dalam waktu yang sangat singkat, ya, hitungan menit lah ya, dengan tanpa rasa sakit. Bahkan untuk kasus-kasus patah tulang yang sudah akut, sudah lama, bahkan kalau saya lihat video-videonya, ada yang cacat sejak lahir. Mampu beliau sembuhkan dengan waktu yang singkat. Dan yang hebat lagi tanpa rasa sakit. Ini yang luar biasa dan jarang dimiliki. Bahkan kalau saya sendiri sejauh ini belum melihat terapis penyembuh patah tulang yang seperti itu. Kalau dukun penyembuh patah tulang, itu rata-rata penyembuh patah tulang pada umumnya itu pasti ada disertai rasa sakit yang luar biasa. Dan waktunya tidak sesingkat itu. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk beberapa kali pengobatan. Tapi tidak dengan kehebatan Ibu Ida Dayak ini. Tidak hanya patah tulang, penyakit keluhan lain yang jarang bisa disembuhkan oleh pengobatan yang lain, seperti misalkan orang tidak bisa bicara, hanya beberapa kali usap juga bisa sembuh. Orang lumpuh juga begitu, sudah sekian puluh tahun nggak bisa berjalan, diobati, disentuh dengan tangan magisnya Ibu Ida Dayak, bisa langsung berjalan, yang bisu bisa langsung bicara. Luar biasa. Itu video-videonya sudah bertebaran, viral, dan orang-orang yang minta tolong atas kehebatan yang dimilikinya juga sudah berdatangan dari berbagai penjuru di tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri. Lalu banyak yang bertanya, gerangan kehebatan apa yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak ini? Keistimewaan apa yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak ini? Dan satu lagi, beliau tidak mau dibayar atas jasanya yang luar biasa itu, yang kalau diukur dibandingkan dengan biaya rumah sakit untuk keluhan serupa itu mungkin bisa puluhan bahkan ratusan juta keluar gitu. Itu ya fenomena Ibu Dayak. Ya itulah kekayaan khasanah keilmuan di atas tanah Nusantara ini. Khasanah keilmuan, pengobatan alternatif, kemampuan-kemampuan supranatural yang kita miliki, yang dimiliki oleh tanah Nusantara, yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju sekalipun. Negara-negara maju pasti mengandalkan pengobatan-pengobatan medis dengan cara yang rumit, dengan pengetahuan yang rumit, dan biaya yang tidak kalah rumitnya. Dan itulah kekayaan khasanah budaya keilmuan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa berikan kepada warga penduduk Nusantara ini. Kita wajib bersyukur dengan kekayaan-kekayaan yang kita miliki itu. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun sukunya, budayanya, semuanya kita sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa. Kita memiliki Tuhan yang sama, kan? Iya, yang menciptakan saya dan menciptakan panjenengan semua kan Tuhan yang sama. Apa ada Tuhan yang lain yang menciptakan manusia? Satu. Dan Tuhan menciptakan segala macam
perbedaan ini sebagai rahmat. Otoritasnya. Makanya di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, untuk saling mengenal. Ya jangankan persoalan ilmu-ilmu supranatural semacam itu ya. Persoalan-persoalan yang kasat mata saja berbeda-beda kok antara saya orang Banyumas, orang Jawa dengan orang luar Jawa, orang Papua. Makanan pokoknya kan pasti berbeda kan. Cara memperolehnya juga berbeda. Kan ya? Ya itulah. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Begitu juga bagaimana Tuhan kemudian mengkaruniakan ilmu pengetahuan yang lain kepada masing-masing manusia dengan latar keyakinan yang berbeda-beda, dengan latar agama yang berbeda-beda, latar budaya yang berbeda-beda. Tetapi semua adalah ilmu yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ilmu yang kita miliki sering disebut dengan bagai setetes air di lautan. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya Sang Pencipta. Ya jangankan hanya untuk menyembuhkan patah tulang ya. Menciptakan kita dengan seutuhnya seperti ini, seperti saya, seperti panjenengan yang gagah-gagah, yang cantik-cantik aja bisa. Itulah Maha Pencipta. Maka tinggal tentu tidak sembarang orang dikaruniai ilmu-ilmu luar biasa oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta pasti akan memilih memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa kepada orang yang luar biasa juga. Ya luar biasa di mata pangeran ya, di mata Sang Pencipta, di mata Allah Subhanahu wa taala, itu otoritasnya beliau untuk memberikan hidayah ilmu pengetahuan kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau Sang Maha Pencipta, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan sesuatu, ya ada ayat yang mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jadilah, itulah. Jadi kita tidak usah kemudian wah itu syirik, itu musyrik. Jangan begitu. Dari mana Anda mengetahui itu syirik, itu musyrik? Jangan suka menjustis, menuduh orang dengan kacamata kita. Kacamata manusia di belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lain berbeda-beda. Tradisi, ilmu yang dipelajari juga berbeda-beda. Dan Tuhan Maha Kasih Sayang, Maha Rahman dan Maha Rahim. Punya otoritas, punya kewenangan untuk memberikan ilmunya kepada siapapun yang dikehendaki. Seperti apa caranya ya sesuai dengan laku perjalanan spiritual masing-masing. Spiritualitas yang berbeda akan diberikan cara yang berbeda, kan begitu. Yang saya di sini makanan pokoknya nasi kan begitu. Maka Tuhan pun menciptakan ilmu bagaimana cara mengolah nasi bagi orang Jawa dan yang lainnya yang makan nasi. Itu pun masih berbeda-beda kok cara mengolah nasi, cara menanamnya, cara memupuknya, merawatnya sampai panen itu berbeda-beda juga kan begitu. Sehingga hasilnya kemudian juga berbeda. Begitu juga saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, makanan pokoknya bisa berbeda, dikasih ilmu yang berbeda tentang cara menanam tanaman pokok itu. Dan semua ada ilmunya. Ya kita sekali lagi kita syukuri. Kita hidup di atas tanah Nusantara ini memiliki banyak sekali hasanah ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu pengetahuan yang menyangkut hal-hal yang bisa dinalar, bisa kita analisis dengan kacamata medis dalam hal pengobatan maupun yang tidak bisa dikonsumsi dengan logika nalar kita. Ya karena kan tadi itu, karena ilmu kita sempit, ilmu kita sedikit. Memahami diri kita sendiri aja. Belum tentu semua orang bisa. Mengapa jari ini bisa digerakkan begini? Siapa yang merintah gitu kan? Prosesnya dari mana? Ya kalau secara medis mungkin otak pikiran. Tapi ketika nyawa sudah terserabut, sudah diambil oleh Sang Pencipta, nggak bisa lagi begini kan. Dan apa itu nyawa, apa itu ruh, itu juga kita tidak bisa memahaminya. Bahkan Tuhan melarang kita untuk terlalu jauh berpikir apa itu ruh. Tapi
pikirkanlah ciptaannya, yaitu Sang Pencipta adalah maha pintar, maha segala-galanya. Dan ketika Tuhan semesta alam ini memberikan sedikit bagian ilmunya kepada hamba yang dipilihnya, ya, terjadilah hal-hal yang luar biasa sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Terima kasih, selamat untuk Ibu Dayak, lanjutkan. Dan tetaplah menjadi orang yang ikhlas, mengabdi untuk kepentingan banyak manusia, bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.